Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 16 Februari 2025 dengan judul Aku Hendak Menyanyikan Nyanyian Baru. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya pikir itu adalah imajinasi saya. Tidak, itu terjadi lagi, terdengar melodi yang familiar. Tidak salah lagi meskipun samar-samar dari lorong rumah panti jompo. I will crisis the old regard cross, Henning. A chance it's someday. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Mungkinkah itu wanita tua sederhana yang sama yang duduk begitu memperhatinkan? Begitu tak berdaya, tak dapat berbuat apa-apa di kursi rodanya. Wanita tersebut telah ditempatkan di aula dekat ruang perawat sehingga dia bisa sedikit menikmati kehidupan yang dijalani untuk menonton, mendengarkan, dan berdiam. Saya sering mendengarnya, biasanya berteriak, menangis, dan atau mengoceh tidak jelas. Mungkinkah ini benar-benar suara yang sama mengeluarkan potongan-potongan lagu Kristen tua yang dipelajari di masa kanak-kanak? Ya, apa yang saya lihat menegaskan apa yang didengar telinga saya. Itu dia. Pikirannya sepertinya sudah hilang. Dari manakah lagu ini berasal? Kemudian saya teringat pernah membaca bahwa para pasien demensia dan penyakit Alzheimer dapat dijangkau dengan lagu-lagu lama yang sudah terbiasa ketika tidak ada hal lain yang bisa dilakukan untuk menembus pikiran mereka yang memburuk dengan menyedihkan. Puji Tuhan, sebuah keajaiban terjadi tepat di depan mata saya. Pikiran yang tampaknya kosong menyanyikan pujian kepada Tuhan. Bahkan demensia pun tidak dapat menghancurkan keajaiban ini. Selama bertahun-tahun saya telah memasukkan ayat-ayat kitab suci ke dalam musik. Sarana yang paling berharga untuk menyimpan firman Tuhan di dalam hati saya. Seorang penulis yang inspirasi pernah berkata, hanya ada sedikit cara yang lebih efektif yang mengingat firman-Nya selain daripada mengulanginya dalam nyanyian. Ellen G. White dalam buku Evangelism halaman 496. Saya bisa katakan amin. Karena kekurangan perhatian yang melanda saya sejak kecil,
Saya punya alasan untuk memuji Tuhan atas keajaiban yang terjadi saat Dia membenamkan tulisan-tulisan suci ke dalam sel-sel ingatan saya melalui musik. Meskipun saya berpaling dari Tuhan selama bertahun-tahun, Dia tahu bahwa saya pada akhirnya akan memahami kasih sejatinya. Dia tahu saya akan menghargai ayat-ayat suci yang menunggu, tersembunyi, terkubur jauh dalam hati saya. Sekali lagi saya teringat wanita tua yang memperhatikan itu. Sekali lagi saya teringat wanita tua yang memprihatinkan itu. Pikirannya memburuk, tetapi dari satu tempat di lubuk ingatannya muncul pujian kepada Tuhannya. Saya terharu, sangat tersentuh. Tuhan, jika pikiran saya terganggu, tolong bantu saya agar kerinduan Daud menjadi kerinduan saya juga. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mengapa tidak memulai menghafalkan salah satu himne favorit Anda hari ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat sukacita rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, kami semakin dikuatkan iman percaya kami untuk percaya akan janji Tuhan setiap saat. Pada pagi hari ini, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa juga untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, para perawat, bidan, apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang memberikan waktu dan tenaga mereka untuk melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah roh dedikasi yang tinggi Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Biarlah hikmat pengetahuan sorga selalu Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka juga dapat mendidik setiap siswa bahkan mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang bekerja dimanapun mereka melakukan tugas mereka, kiranya Tuhan Yesus berkati mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga mengandalkan Tuhan setiap saat. Para pendengar yang setia, di dalam setiap pergumulan hidup mereka, Tuhan Yesus memberkati. Yang sakit Tuhan jamah tubuh mereka agar dapat memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.